Wookie yang kini masih khawatir dengan keadaan Hicu akhirnya mendapatkan informasi dari rekan-rekannya jika Eugene berhasil kabur, membuat Wookie pun lega lalu berusaha untuk menelepon Hicu. Di saat yang bersamaan, Eugene yang licik mulai melihat rekaman dashboard milik Hicu di mana akhirnya ia tahu keberadaan emas-emas yang disembunyikan. Sementara Hicu yang ditelepon oleh Wookie akhirnya bisa mengangkat telepon tersebut dan meminta bantuan. Namun karena mulutnya ditutup, Wookie tidak bisa mendengar dengan jelas. Hingga pada akhirnya ketika Eugene datang, Wookie bisa mendengar percakapan mereka. Eugene mengungkapkan jika ia sudah tahu keberadaan emas-emasnya dan kini semua emas itu akan menjadi miliknya. Hicu yang panik mencoba bernegosiasi untuk membaginya berdua. Namun Eugene yang sudah kalap tidak memperdulikan Hicu dan langsung memberikan Hicu narkoba agar Hicu teler. Wookie yang mendengarkan percakapan tersebut tentu merasa panik dan segera menuju ke pegadaian. Setelah itu, Eugene pun pergi sambil membawa tas milik Hicu yang berisi 1 batang emas dan tak berselang lama, Hicu akhirnya bisa lepas dari ikatan meskipun masih sempoyongan. Wookie kemudian datang di mana Hicu menyuruh agar mereka segera menuju ke tambang sebelum Eugene sampai. Di sisi lain, Eugene akhirnya sampai di mobil miliknya dan akan segera menuju ke lokasi tambang. Namun ternyata di dalamnya Park sudah menunggu sehingga Park langsung mencekik Eugene, mengancam akan membunuhnya jika Eugene tidak memberitahu keberadaan emasnya sambil menelepon Do-kyung. Do-kyung pun saat itu hanya diam saja dan tak mengatakan di mana keberadaan emasnya. Ia lebih memilih merelakan nyawa Eugene. Namun di saat itu Eugene berkata jika emas itu berada di sebuah tambang tua dengan memperlihatkan rekaman dashboard milik mobil Hicu. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Park langsung menghabisi nyawa Eugene karena ia sudah sangat marah kepadanya. Do-kyung yang tahu kejadian itu langsung mengirimkan pesan kepada Hicu agar Hicu memindahkan semua emasnya karena kini Park sudah tahu keberadaannya. Kembali ke Park, ketika ia melihat sendiri emasnya di dalam tas Hicu, Park pun mulai tergoda dan memang berencana akan mengambil semua emasnya sendiri. Di sisi lain, Wookie dan Hicu akhirnya sampai di lokasi tambang dan karena Hicu masih lemas, akhirnya Wookie menggali tanahnya, di mana saat itu Wookie merasa terkejut karena emasnya sangat banyak. Ia merasa ditipu oleh Hicu dan berniat akan mengambil semua emas itu. Namun ternyata Hicu sudah bersiap dengan pistolnya, menyuruh Wookie meletakkan semua emasnya ke dalam mobil. Wookie pun sangat ketakutan setelah tahu jika Hicu memegang pistol sungguhan. Di sisi lain, Park kembali ditelepon oleh ketuaan yang menanyakan progresnya. Park pun menjawab jika ia belum menemukan emasnya dan masih dalam proses pencarian. Mendengar hal tersebut, ketuaan pun curiga mengapa Park bisa tahu jika isi di dalam petinya itu adalah emas. Ketuaan yang curiga pun akan memutuskan pulang ke Korea besok untuk memberi pelajaran kepada Park. Kembali ke tambang, saat Wookie sudah memindahkan semua emasnya ke dalam bagasi mobil, Hicu meminta agar Wookie mengambil bagiannya sendiri dan pergi meninggalkannya. Hicu sudah tidak mau percaya lagi kepada siapapun karena setiap orang yang ia percaya pasti selalu berkhianat. Di saat yang bersamaan, Park yang hampir sampai di lokasi malah mengalami kendala karena mobilnya terperosok. Alhasil, Park pun berjalan kaki menuju ke dalam tambang. Mendengar suara tong yang ditendang oleh Park, Hicu dan Wookie pun langsung panik. Dan akhirnya Hicu memutuskan untuk mengajak Wookie pergi lagi menggunakan mobilnya. Wookie langsung menabrak bosnya itu hingga pingsan lalu meninggalkannya keluar dari lokasi. Dan karena panik, Wookie justru menabrak mobil Eugene yang terperosok sehingga mereka langsung memeriksa isi di dalam mobil tersebut. Dan betapa terkejutnya Hicu saat mengetahui jika Eugene sudah tidak bernyawa di dalamnya. Nah, dari sini Wookie pun memutuskan untuk menghilangkan nyawa Park karena jika Park masih hidup maka hidup mereka akan dalam bahaya. Wookie lalu meminjam pistol milik Hicu dan kembali lagi ke dalam. Saat sudah sampai, ternyata Park sudah sadar sehingga mereka berdua terlibat perkelahian sengit hingga membuat Wookie kalah. Beruntungnya saat itu Park tidak melihat wajah Wookie karena ia langsung pergi keluar untuk mencari mobil Hicu. Dan saat sampai di luar, ternyata mobilnya masih di sana dan ketika Park mengeceknya, tidak ada apapun di dalamnya. Saat itu, Hicu ternyata bersembunyi di bawah mobil Eugene dan ponselnya malah berdering sehingga Park pun segera mengeceknya. Di saat itulah, Hicu memanfaatkan situasi untuk kembali ke mobilnya dan kabur dari sana tanpa dilihat wajahnya oleh Park.
Di sisi lain, Dokyung yang sedang menjalani pemeriksaan tiba-tiba mengancam dokternya lalu kabur menggunakan pakaian dokter tersebut. Dohun yang mengetahui Dokyung kabur jelas merasa panik, di mana saat itu Dokyung mengabari Hiju jika ia sudah berhasil kabur dari rumah sakit lalu mengajaknya untuk bertemu. Sementara itu, Park kembali menghubungi Jinman untuk meminta bantuan mencari tahu plat nomor mobil milik Hiju. Jinman yang sudah muak dengan kelakuan dari Park pun tidak mau karena kemarin Park saja sudah menyuruhnya untuk tidak ikut campur lagi. Terlebih lagi, saat itu Jinman mengabari jika Dokyung baru saja kabur dari rumah sakit, membuat Park pun kaget dan mulai ketakutan. Jinman kemudian menyuruh agar Park bersiap-siap karena sebentar lagi Park pasti akan mendapatkan hukuman dari ketuaan. Di sisi lain, Wookie menelepon Hiju dan memarahinya karena Wookie ditinggal di lokasi tambang. Hiju menjawab jika ia terpaksa melakukannya dan akan memberikan jatah emas Wookie di tempat peleburan logam. Setelah itu, Hiju membaca pesan dari Dokyung sehingga Hiju langsung meneleponnya, menanyakan keadaannya. Dokyung menjawab jika ia baik-baik saja dan langsung mengajak Hiju untuk bertemu. Alhasil, Hiju menyuruh Dokyung mencari hotel untuk mereka bertemu nanti malam, karena saat ini situasi masih belum kondusif. Sementara itu, ternyata Jinman masih mencari keberadaan Hiju. Ia mendatangi showroom Donggu untuk bertanya apakah Hiju pernah membeli mobil di sana. Donggu yang ketakutan pun mengatakan jika wanita itu memang pernah membeli mobilnya, namun namanya bukan Hiju, melainkan Juharan, membuat Jinman pun merasa aneh. Donggu juga akhirnya tahu jika Hiju sedang dicari-cari oleh mantan bosnya Park karena Hiju mengambil sesuatu darinya. Sementara itu, Hiju terlihat menyembunyikan emas-emasnya di pegadaian, tepatnya di ruangan belakang. Setelah itu, Hiju dikabari Dokyung lokasi hotel yang sudah ia pesan, lalu Hiju pun segera pergi ke sana. Di mana saat itu, Dokyung ternyata menelepon orang Kamboja untuk menjual semua emas-emasnya. Setelah itu, Dokyung yang tak kunjung mendapatkan kabar dari Hiju segera meneleponnya, di mana saat itu Hiju tidak mau menemui Dokyung karena ia sudah tidak percaya kepada Dokyung lagi. Hiju curiga karena Dokyung merasa biasa saja ketika tahu jika Yujin sudah tewas. Seolah-olah Dokyung rela menghilangkan nyawa demi emas-emas tersebut. Dokyung pun berusaha menjelaskan semuanya dan meminta agar mereka bertemu saja. Namun Hiju yang masih belum percaya tidak mau bertemu hari ini. Keesokan harinya, Hiju pergi ke tempat peleburan emas untuk menyerahkan emas bagian Wookie. Namun di saat itu, tiba-tiba Wookie menodongkan pistol ke arah Hiju dan bertanya di mana sisa emasnya. Hiju pun hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan apapun, membuat Wookie akhirnya senang dan mengungkapkan jika ia hanya mencoba mengetes Hiju saja ketika sedang diancam seseorang, dan ternyata Hiju tidak mengatakan apapun. Setelah itu, Wookie kembali membahas Dokyung di mana Wookie mempengaruhi Hiju agar tidak percaya lagi dengan pria itu karena Dokyung pasti menginginkan semua emasnya. Wookie menyuruh agar Hiju terus menggunakan jasanya saja karena ia akan tetap berada di sisi Hiju sampai bisa lolos dari masalah ini. Keesokan harinya, ketuaan akhirnya sampai di Korea di mana saat itu Park menjemputnya. Park kemudian meminta maaf karena emasnya belum ketemu dan Dokyung kabur dari rumah sakit. Mendengar hal itu, ketuaan jelas tambah marah dan mengungkapkan satu kalimat jika hal yang paling ia benci adalah merugikan perusahaan. Alhasil, ketuaan langsung membawa Park ke sebuah lahan di mana saat itu Park langsung dihajar habis-habisan, bahkan ketuaan langsung mengencinginya karena ia sudah sangat muak dengan kelakuan Park. Beruntungnya, saat itu ketuaan mengampuni Park, namun ia akan membebas tugaskan Park dari pencarian emasnya dan harus fokus mengurus perusahaan rentenirnya saja karena Park tidak becus menangani masalah seperti ini. Di sisi lain, Hiju mulai membahas siapa saja yang sudah melihat wajahnya. Kemungkinan Jinman juga sudah melihat wajahnya ketika ia kabur bersama Yujin di klub malam. Namun, Wookie yakin jika Jinman pasti belum melihat wajahnya, karena jika sudah, maka perusahaannya pasti akan diberitahu. Namun di sini Hiju curiga bagaimana jika Jinman tidak mengungkapkan identitas Hiju karena ia menginginkan emasnya juga seperti Park. Mendengar hal itu, Wookie pun mulai cemas karena hal itu masuk akal. Namun, ia tetap menenangkan Hiju dan menyuruhnya tetap menggunakan identitas Juharan sampai semuanya selesai. Bahkan, jika Jinman sampai akan menangkap Hiju, Wookie siap menghilangkan nyawanya seperti apa yang ia lakukan kepada Han kemarin.
Di sisi lain, Jinman kembali mendatangi Sun Ok, di mana saat itu Jinman bertanya sosok Hiju yang menggunakan identitas Juharan karena kemarin ia sempat melihat wanita itu keluar dari kamar Sun Ok. Sun Ok pun menjawab jika wanita itu adalah keponakannya dan bertanya apakah dia terkena masalah. Jinman menjawab jika ada sedikit masalah yang sedang keponakan Sun Ok hadapi, namun Jinman akan mencoba membantunya. Nah, di saat itu, Jinman juga meletakkan alat penyadap di ranjang Sun Ok agar ia bisa tahu gerak-gerik dari Hiju saat mendatangi Sun Ok. Sementara itu, Hiju menelepon Dokyung menjelaskan jika ia juga harus punya hak dari emas itu karena ia sudah berusaha menyembunyikan serta membawa pergi dari orang-orang itu dengan taruhan nyawanya. Hiju meminta setengah emasnya, membuat Dokyung menjelaskan jika Hiju tidak akan bisa menjual emasnya dengan mudah. Dan Dokyung berjanji setelah menjual semua emasnya, maka Dokyung akan memberikan semua uangnya kepada Hiju. Namun, Hiju menolak dan akan tetap memberikan Dokyung setengahnya saja. Ia mengajak bertemu besok malam di pelabuhan untuk memberikan emasnya, dan di saat itu ternyata Wookie mendengarkan percakapan mereka. Setelah telepon dimatikan, Dokyung pun sangat kesal lalu membanting teleponnya. Keesokan harinya saat akan pergi, Wookie membahas tentang percakapan telepon Hiju dengan Dokyung semalam yang tidak sengaja ia dengar. Wookie kembali menghasut Hiju agar tidak menyerahkan emasnya kepada Dokyung, namun saat itu Hiju menyuruh Wookie untuk diam dan akan memberikan emasnya lagi. Yang pada akhirnya Wookie pun menurut dan tidak mau menghasut Hiju lagi. Malam harinya, Dokyung mengambil sebuah paket yang ternyata itu adalah alat pelacak emas. Dokyung akan menggunakan itu untuk mencari keberadaan emasnya di pegadaian milik orang tua Hiju, karena Dokyung yakin Hiju pasti menyembunyikannya di sana. Saat sudah berhasil membobol masuk ke dalam, ternyata di dalam sudah ada Hiju yang langsung menodongkan pistol, merasa kecewa karena dugaannya memang benar jika Dokyung berusaha mengambil semua emasnya. Dokyung lalu menjelaskan jika ia berniat akan menjual semua emas tersebut ke gangster Kamboja, di mana nantinya semua uangnya akan dibagi rata. Namun Hiju tidak mau karena ia masih belum percaya kepada Dokyung, di mana kini Hiju sudah menganggap jika semua emas itu adalah miliknya dan dialah yang memutuskan semuanya. Alhasil, karena tak mau cekcok lebih dalam, Dokyung pun memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, Jinman terlihat menemui ketuaan, di mana saat itu Jinman mengungkapkan jika ia akan berusaha mencari peti emas tersebut, dan jika berhasil, Jinman meminta imbalan 1 batang emas saja. Mendengar hal itu, ketuaan pun setuju karena faktanya Jinman adalah polisi yang bisa ia percaya. Jadi dulu saat Jinman dan Sun Ok menjalin hubungan, Jinman sempat terlilit hutang dengan ketuaan, di mana saat itu ketuaan mengancam Jinman akan menjual ginjal Sun Ok jika Jinman tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Nah, tahu jika Jinman bisa dimanfaatkan di dalam kepolisian, akhirnya ketuaan membuat kesepakatan dengan Jinman, di mana Jinman harus meninggalkan Sun Ok dan bekerja bersamanya karena kedepannya ketuaan butuh sosok polisi yang bisa melindungi bisnis gelapnya. Sejak saat itulah Jinman menghilang dari kehidupan Sun Ok yang saat itu sudah dilamar olehnya dan menunggu kedatangan Jinman. Kembali ke masa sekarang, saat itu Wookie mendatangi kantornya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dengan alasan harus menjaga ayahnya yang sedang sakit di desa. Wookie tentu ingin berhenti dari dunia kejahatannya itu karena ia sudah memiliki banyak uang berkat emas Hiju. Namun, Kitae menolak pengunduran diri Wookie karena menganggap jika Wookie adalah karyawan yang kompeten. Setelah itu, Park pun memanggil Wookie dan berkata jika mereka pernah bertemu, membuat Wookie seketika ketakutan. Namun ternyata Park hanya mengingat jika Wookie adalah orang yang akan dipotong telinga olehnya. Di sisi lain, ketuaan mendapatkan informasi dari Jinman jika ia tahu keberadaan Juharan yang membawa peti emasnya. Jinman mengatakan jika Juharan berhubungan dengan Donggu, mantan karyawan Yes Money. Mendengar hal itu, ketuaan menyuruh bawahannya segera menuju ke lokasi dan menyuruh Jinman terus berjaga di sana. Dan ternyata di saat itu Hiju dan Wookie pergi ke showroom Donggu karena Hiju akan membeli tiket kapal yang bisa menyelundupkan Dokyung menuju ke Kamboja. Hiju memutuskan akan memberikan setengah emasnya kepada Dokyung dan akan berhenti berhubungan lagi dengannya. Jinman yang melihat kedatangan Hiju tentu merasa senang. Hiju sendiri langsung to the point dan meminta bantuan Donggu untuk menyiapkan tiket kapal ilegal menuju Kamboja untuk 1 mobil dan 1 orang. Donggu yang penasaran lalu bertanya apa yang akan dibawa ke sana.
Hiju lalu memberikan 1 keping emas untuk bayarannya yang membuat Donggu pun terkejut. Tak berselang lama, Park datang ke tempat tersebut yang membuat Wookie panik dan segera memberitahukan Hiju. Donggu yang tahu jika Hiju mengambil barang dari Park akhirnya memutuskan untuk melindunginya dan menyuruh Hiju tetap bersembunyi sampai keadaan tenang. Tak berselang lama, Park masuk dan langsung bertanya kepada Donggu di mana keberadaan petinya sambil mengancam akan memotong 1 telinganya. Donggu mengatakan jika ia tidak tahu apapun dan tak berselang lama, para bawahan ketuaan pun datang yang dipimpin oleh Wujin. Wujin kemudian bertanya kepada Donggu di mana keberadaan Juharan, wanita yang membawa petinya. Donggu menjawab jika ia tidak tahu dan hanya menjual mobilnya saja kepada wanita bernama Juharan itu. Ketika Donggu akan menunjukkan bukti transaksinya, Park malah mengambil dan akan mencarinya sendiri. Wujin jelas menyuruh Park untuk menyerahkan kertas itu karena ketuaan sudah menyuruhnya mundur menyelidiki emasnya. Namun, Park langsung mengacungkan jari tengah dan menantang mereka semua yang membuat Wujin akhirnya menyuruh semua anak buahnya menghabisi Park. Terjadi perkelahian sengit di antara Park dan para bawahan Wujin, di mana saat itu Park bisa mengalahkan mereka semua. Bahkan Wujin pun dibuat tidak berdaya karena Park menusuk lehernya. Setelah itu, Park pun langsung kabur dan meninggalkan tempat tersebut untuk mencari keberadaan Juharan. Jinman yang melihat Park kabur sambil berlumuran darah jelas merasa heran dan memutuskan untuk masuk. Sesampainya di dalam, Jinman melihat Wujin yang sudah sekarat. Jinman pun langsung membawanya ke rumah sakit sementara Wookie yang semakin panik menghubungi Hiju, di mana Hiju langsung menyuruhnya untuk segera pergi terlebih dahulu. Sementara di dalam, setelah keadaan aman, Donggu menyuruh Hiju keluar, di mana saat itu Donggu mengajak Hiju bekerja sama dan hanya meminta bayaran 4 kali lipat saja untuk tiket kapal besok malam. Hiju yang sudah percaya kepada Donggu pun akhirnya mau diajak bekerja sama dan bahkan Donggu memberikannya mobil untuk pergi dari sana. Di sisi lain, nyawa Wujin ternyata tidak bisa diselamatkan yang membuat ketuaan sangat marah dan menyuruh semua bawahannya mencari keberadaan Park. Malam harinya, Hiju kembali ke Pegadaian untuk mengambil setengah emasnya yang akan diberikan kepada Dokyung, di mana saat itu Jinman juga sebenarnya baru sampai di depan Pegadaian. Namun tiba-tiba Sun-ok menelepon dan meminta Jinman datang ke rumah sakit sehingga Jinman pun langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Park mulai mengingat nama Juharan di mana faktanya wanita yang bernama Juharan itu adalah wanita yang pernah ia bunuh beberapa bulan yang lalu. Akhirnya, Park mendatangi Kitae untuk mencari tahu kembali Juharan dan meminta KTP yang sempat mereka sita. Saat dicari oleh Kitae, ia tidak menemukan KTP dari Juharan dan hanya menemukan ATM-nya saja, membuatnya bertanya-tanya siapa yang telah mencurinya. Park lalu bertanya siapa yang tahu kata sandi berangkas itu selain Kitae. Seketika, Kitae langsung menjawab Wookie, membuat mereka akhirnya tahu jika Wookie lah pelakunya. Alhasil, Kitae menyuruh bawahannya untuk segera mencari keberadaan Wookie secepatnya. Kemudian di sini, Park pun mulai mengajak Kitae bekerja sama mengambil semua isi di dalam peti tersebut yang faktanya Kitae baru tahu jika isinya adalah emas batangan dengan berat 1 ton. Mendengar hal itu, Kitae jelas merasa tergiur dan mulai berpikir akan berpihak kepada siapa. Di sisi lain, Jinman akhirnya sampai di rumah sakit di mana saat itu Sun-ok meminta Jinman memandikannya lalu mencukurnya karena ia sudah merasa tidak nyaman dengan rambutnya yang sering rontok itu. Setelah selesai melakukan semuanya, Sun-ok mulai memberitahu sebuah rahasia besar yang selama ini ia simpan. Sun-ok mengatakan jika Hiju sebenarnya adalah putrinya dan Hiju adalah darah daging dari Jinman. Mendengar hal itu, Jinman jelas kaget dan merasa tidak terima karena dulu Sun-ok berhubungan dengan banyak pria. Sun-ok pun menjawab jika ia sangat yakin Hiju adalah anak Jinman karena setelah ia menjalin hubungan dengan Jinman sampai Hiju lahir ia sama sekali tak memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah memberitahu semua fakta tersebut, Sun-ok meminta agar Jinman melindungi Hiju setelah dirinya tiada nanti karena Hiju adalah darah daging mereka. Namun tentu saja Jinman masih belum percaya dan akan memikirkannya terlebih dahulu. Sementara itu, Hiju menyiapkan mobil dan juga emas milik Dokyung kemudian memberikan pesan kepada Dokyung jika besok malam ia akan memberikan emasnya di pelabuhan. Setelah itu, Hiju ditelepon Mija yang memberitahu jika hari ini Sun-ok akan menjalani operasi, jadi Hiju diharap datang ke rumah sakit. Namun, sampai Sun-ok selesai menjalani operasinya, Hiju tidak kunjung datang ke sana.
Malam harinya, Mija kembali menelepon Hicu dan mengabarkan jika operasi Sun Ok telah selesai, di mana para dokter tidak bisa menolong Sun Ok lagi karena kankernya sudah sangat parah. Mija kemudian meminta agar Hicu datang malam ini karena takut Sun Ok akan pergi sebentar lagi. Mendengar kabar tersebut, akhirnya Hicu memutuskan untuk ke rumah sakit terlebih dahulu, di mana saat Hicu datang, Jinman tentu mendengar suaranya dari alat penyadap, sehingga Jinman segera menuju ke sana untuk menemui Hicu. Namun saat hampir sampai di ruangan, Jinman mengurungkan niatnya dan lebih memilih mendengarkan percakapan mereka berdua lewat penyadapnya. Hicu mengatakan kepada ibunya jika ia akan berusaha mencari rumah sakit lain yang bisa menolongnya. Lalu setelah itu, ia akan membawa sang ibu pergi tinggal di Perancis. Namun, Sun Ok menolak karena ia sudah sampai di titik terakhirnya dan hanya meminta Hicu untuk membawa abunya ke Perancis jika Hicu pindah ke sana nanti. Lalu, Hicu juga sempat menceritakan tentang pria yang menyelamatkan hidupnya, di mana pria tersebut membuat hidup Hicu berwarna untuk beberapa saat. Namun sekarang ia sudah memutuskan untuk berpisah dengannya karena suatu alasan. Selain itu, Hicu juga tiba-tiba bertanya tentang sosok ayahnya dan Sun Ok menjelaskan jika ayah Hicu adalah ayah yang sangat baik serta keren. Sun Ok juga mengungkapkan jika ayah Hicu adalah satu-satunya pria yang sangat ia cintai sampai sekarang. Mendengar perkataan itu, Jinman tentu merasa sangat terharu dan sedih. Setelah itu, Hicu memberitahukan semuanya termasuk emas yang saat ini dimiliki olehnya, membuat Jinman akhirnya tahu jika Hicu memang memiliki emas-emas milik ketuaan. Saat itu, Sun Ok meminta agar mengembalikan emas itu kepada pemiliknya saja, agar hidup Hicu tenang. Namun, Hicu menolak karena dengan memiliki emas itu maka hidupnya jauh akan lebih bahagia dan tenang, karena bisa pergi kemanapun dan membeli apapun yang ia mau. Jinman sendiri kini merasa bimbang harus membantu putrinya atau malah membantu ketuaan dan mendapatkan emas jatahnya itu. Keesokan harinya, Wuki menjual beberapa emasnya lagi di sebuah toko emas, di mana ternyata si pemilik toko itu bekerja sama dengan Kitae, sehingga Kitae menyuruh agar si pemilik itu memberitahukan jika Wuki datang lagi ke sana. Setelah itu, Wuki menerima telepon dari rekannya yang membahas tentang KTP Juharan yang telah ia ambil. Mendengar hal itu, Wuki langsung syok dan ketakutan karena kini semuanya sudah terbongkar. Dan karena panik, akhirnya Wuki terpaksa harus kabur meninggalkan Hicu demi menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sementara itu, Hicu yang hendak pergi langsung diikuti oleh Jinman, dan karena tempat Hicu menyimpan satu mobilnya sangat pelosok, Jinman pun jadi kehilangan jejaknya. Namun saat akan kembali, Jinman justru bertemu dengan Hicu lagi yang saat itu sudah berganti mobil. Alhasil, Jinman langsung menghadang Hicu karena ia ingin mengobrol sebentar. Hicu terpaksa berhenti, di mana saat itu Jinman langsung mengecek isi bagasi mobilnya dan betapa terkejutnya Jinman ketika ia melihat tumpukan emas yang sangat banyak ada di sana. Hicu langsung menodongkan pistol dan mengatakan jika ia tidak akan mengembalikan emas-emasnya itu. Jinman mengungkapkan jika ia berusaha menolong Hicu dari masalah ini, karena jika semua emasnya itu dikembalikan maka hidup Hicu akan tenang. Namun, Hicu tetap menolak dan mengambil kunci mobil Jinman agar Jinman tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah itu, Hicu langsung pergi dari sana dan menelepon Wuki yang akan kabur sendirian. Saat itu, Hicu membahas tentang Jinman. Wuki pun mulai sadar jika Jinman sudah tahu identitas aslinya. Alhasil karena kasihan, Wuki pun tidak jadi kabur dan akan menemui Hicu, di mana mereka akan bertemu di tempat yang sudah dijanjikan untuk membahas masalah ini. Singkatnya, malam pun tiba. Saat Wuki menunggu kedatangan Hicu, ia sadar jika orang-orang Yasmani ada di sana dan telah melihatnya, membuat Wuki langsung menyuruh Hicu untuk kabur dan memberikan kunci mobil miliknya kepada Hicu. Saat itu, Wuki langsung dikejar oleh mantan rekan-rekannya dan saat sudah mulai terpojok, Wuki mengatakan kepada Hicu agar mengambil semua uangnya yang ada di dalam mobil miliknya, lalu menyuruh Hicu untuk pergi sejauh-jauhnya. Hicu pun lalu bertanya di mana keberadaan Wuki sekarang karena ia akan ke sana. Namun, Wuki menolak memberitahu dan menyuruh Hicu pergi saja karena ia pasti akan tertangkap. Sebelum menutup teleponnya, Wuki sempat membahas kenangan masa kecil mereka, di mana dulu hanya Hiculah yang mau menolongnya saat mereka sedang bermain. Setelah menutup teleponnya, orang-orang Yasmani pun tiba dan langsung menangkap Wuki.
Singkatnya, Hiju bertemu dengan Dokyung di pelabuhan di mana saat itu Dokyung langsung memeluknya. Namun Hiju yang sudah tidak ada rasa langsung menyuruh Dokyung pergi membawa emas miliknya. Dokyung terus berusaha menjelaskan kepada Hiju, namun Hiju sudah memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Dokyung. Setelah itu, Donggu datang dan Hiju memberikan bayarannya, lalu Donggu mengajak Dokyung pergi untuk menaiki kapal menuju Kamboja tanpa Hiju. Setelah semuanya selesai, Hiju langsung menuju ke mobil Wookie lalu meneleponnya. Namun, Wookie tidak mengangkat telepon yang membuat Hiju merasa khawatir. Keesokan harinya, Park datang ke peternakan babi tempat biasa mereka menghilangkan jejak korban-korbannya, di mana saat itu Wookie disekap di sana. Park langsung menginterogasi Wookie tentang siapa yang menyimpan emas-emasnya. Park menunjukkan beberapa foto wanita termasuk Hiju yang awalnya Wookie tidak mau mengatakan apapun, namun karena terus disiksa, akhirnya Wookie terpaksa mengatakan semuanya hingga Park akhirnya tahu jika Hijulah pelakunya. Setelah itu, Park menelepon Dohun dan menyuruhnya untuk mencari keberadaan Hiju. Tak hanya itu, Park juga menyuruh Gitae mendatangi pegadaian milik orang tua Hiju, namun mereka tidak menemukan keberadaannya di sana. Sementara Dohun akhirnya menemukan satu mobil Hiju yang disembunyikan, di mana saat itu ia memasang alat pelacak di mobil tersebut. Sementara itu, Hiju pergi ke suatu tempat mengikuti arah GPS di mobil Wookie. Hiju yakin jika ia bisa menemukan Wookie di lokasi tersebut. Sementara itu, Wookie sudah dalam kondisi terikat karena sebentar lagi tubuhnya akan dipotong-potong lalu digiling dan diberikan kepada babi-babi yang ada di sana. Wookie langsung dibius hingga pingsan, lalu kemudian mulai teringat dengan kenangan masa kecilnya dulu, di mana saat Wookie bermain bersama teman-temannya, ia malah ditinggal pulang oleh mereka semua. Dan ketika Hiju datang, Hiju menyuruh Wookie untuk pulang karena semua teman-temannya sudah meninggalkannya. Dan dari situlah Wookie akhirnya menemukan sosok teman kecilnya, yaitu Hiju. Lalu di masa sekarang, ternyata Hiju sampai di lokasi Wookie disekap, di mana saat itu Hiju langsung menerobos masuk dan menabrak orang yang akan mengeksekusi Wookie. Setelah itu, Hiju berusaha membebaskan Wookie, namun salah satu orang di sana masih sadar dan mencoba menyerang Hiju. Beruntungnya, Hiju membawa pistol sehingga dengan bantuan Wookie, Hiju berhasil membunuh pria tersebut, lalu mereka segera kabur dari sana. Sementara itu, Park sampai di rumah sakit untuk mencari keberadaan ibu Hiju, dan setelah sampai di ruangannya, Park langsung membuka ponsel Sun-ok dan mencoba menelepon Hiju. Park mengatakan kepada Hiju jika ia sedang berada di ruangan ibu Hiju, membuat Hiju pun panik dan segera menelepon pihak rumah sakit agar mengecek kondisi ibunya. Setelah itu, Park pun pergi dari rumah sakit, lalu diikuti oleh Jinman yang kebetulan akan mengunjungi Sun-ok. Park yang tahu jika dirinya diikuti kemudian membawa Jinman ke sebuah tempat, di mana saat itu Park menelepon Jinman dan mengajaknya untuk bekerja sama mengambil semua emasnya. Tentu saja Jinman menolaknya karena kini ia akan mengembalikan emas tersebut kepada ketuaan dan menangkap Park. Nah, Park yang kesal pun akhirnya menabrak mobil Jinman. Park berusaha membunuh Jinman, namun beruntungnya saat itu Jinman masih selamat. Akhirnya Jinman dibawa ke rumah sakit oleh Dohun, di mana saat itu Jinman memperingatkan Dohun agar berhenti bekerja untuk Park, karena percuma saja Dohun membantu Park, hutangnya tidak akan lunas. Karena yang bisa membuat hutang Dohun lunas adalah perusahaan Yes Money, bukan Park. Jinman janji jika Dohun mau menuruti perkataannya, maka Jinman akan melunasi semua hutang Dohun setelah ia menjual emas bagian miliknya. Mendengar tawaran itu, Dohun pun akhirnya mengerti dan akan menuruti perintah Jinman. Sementara itu, Mija diperintahkan Hiju mencari alat penyadap di ruangan ibunya karena Hiju yakin Jinman memasangnya di sana karena Jinman bisa tahu percakapan mereka berdua. Alhasil, Mija berhasil menemukan alat penyadapnya dan langsung mengabari Hiju. Saat kembali masuk ke kamar, ternyata Jinman sudah ada di sana, di mana saat itu Jinman menyuruh Mija untuk kembali menelepon Hiju karena ia ingin berbicara padanya. Alhasil, mereka pun mulai berbicara, di mana Jinman menjelaskan jika ia berbeda dengan Park. Jinman justru ingin menolong Hiju dan membiarkan Hiju bebas dari kejaran siapapun, asalkan Hiju mau mengembalikan emasnya kepada ketuaan. Jinman berjanji akan memberikan beberapa hasil yang ia terima dari ketuaan setelah mengembalikan emas-emas tersebut.
Alhasil saat itu Wookie yang ketakutan pun sempat berpikir mengembalikan emasnya. Namun Hicu tidak setuju karena percuma mereka mengembalikan emasnya karena yang setengah saja sudah mereka berikan kepada Dokyung. Jadi kini Hicu memutuskan untuk mempertahankan emas tersebut lalu melawan mereka semua. Nah, untuk menyingkirkan mereka semua, Wookie menyarankan mulai dari Jinman, di mana saat itu Hicu akan menjebak Jinman dan jika Jinman macam-macam, Wookie menyuruh Hicu untuk menembaknya saja. Nah, pada akhirnya Hicu akan membawa Jinman menuju ke lokasi tambang yang faktanya emasnya sudah tidak ada di sana. Saat itu Hicu langsung diborgol oleh Jinman agar dia tidak kabur. Sementara itu, Do-hun yang memasang alat pelacak di mobil Hicu akhirnya tahu jika mobil itu sedang bergerak, lalu ia segera mengikutinya. Saat dalam perjalanan, Jinman menjelaskan sekali lagi jika ia ingin berniat menolong Hicu. Hicu juga tidak perlu khawatir dengan ibunya karena Jinman akan selalu menjaganya. Namun di sini Hicu masih belum percaya sepenuhnya kepada Jinman karena Hicu mengira Jinman juga menginginkan emas-emas tersebut. Dan untuk membuktikan perkataannya, Jinman pun langsung menelepon ketuaan lalu memberitahu jika ia sudah menemukan emasnya dan sedang menuju ke tambang. Saat sudah sampai di lokasi, Jinman menyuruh Hicu membuka borgolnya dan menunjukkan tempat ia menyimpan emasnya. Namun setelah borgol dilepas, Hicu langsung menodongkan pistol ke arah Jinman, membuat Jinman pun kesal karena Hicu masih belum percaya kepadanya. Nah, tiba-tiba dari belakang muncul seseorang yang menyerang Hicu yang tidak lain adalah Do-hun. Do-hun kemudian mengajak Jinman agar membagi emas tersebut dengannya saja karena ia sudah bosan hidup sebagai polisi miskin. Namun tentu saja Jinman menolak ajakan tersebut karena ia berniat akan menolong Hicu dari masalah ini. Alhasil terjadilah cekcok antara mereka hingga membuat Jinman kalah dan diajar oleh Do-hun. Saat Do-hun akan berusaha membunuh Jinman, tiba-tiba dari belakang Wookie memukul kepalanya dengan keras hingga membuat Do-hun langsung tewas. Melihat temannya tewas, Jinman jelas merasa marah dan berusaha membunuh Wookie. Namun Hicu melarang karena Wookie hanya menuruti perintahnya saja. Di saat yang bersamaan, Jinman mendapatkan telepon dari ketuaan sehingga kini ia tahu jika ketuaan akan segera tiba di sana. Alhasil, mereka pun langsung kabur yang membuat ketuaan merasa jika Jinman sudah berkhianat kepadanya. Di sisi lain, Dokyung ternyata hampir selesai menjual emas-emas miliknya, di mana setelahnya ia mengabari Hicu jika semua hasil penjualannya itu akan dimasukkan ke rekening mereka berdua. Namun Hicu tidak membalas pesan tersebut dan langsung menghapusnya agar tidak ketahuan oleh Jinman. Jinman sendiri saat itu sedang mengambil satu barang haram ke pegawai klub malam karena ia ingin memasukkan Hicu ke sel tahanan agar aman dari kejaran ketuaan. Setelah sampai di kantor polisi, Jinman kembali bertanya di mana Hicu sembunyikan emas-emasnya itu. Namun Hicu tetap tidak mau menjawabnya dan hanya berkata percuma saja ia mengembalikan emasnya karena setengah emasnya saja sudah dibawa pergi oleh Dokyung. Hicu belum percaya sepenuhnya kepada Jinman karena ia sudah berulang kali dibohongi oleh orang yang sudah ia percaya. Setelah itu, Jinman menelepon Wookie dan mengancam agar tak menampakkan diri lagi di hadapan Hicu dan pergi sejauh-jauhnya mulai sekarang. Tak berselang lama, Jinman didatangi oleh ketuaan yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi semalam. Jinman menjawab jika ia kehilangan Juharan, makanya ia tidak berani menjawab telepon dari ketuaan. Jinman lalu meminta waktu 1 hari lagi untuk menemukan emasnya, membuat Pak An pun akhirnya percaya dan akan memberikan waktu 1 hari. Jika tidak berhasil, maka Jinman harus menanggung akibatnya. Setelah itu, Jinman mendatangi Sun-ok di mana saat itu Sun-ok seperti memberi pesan terakhir pada Jinman. Sun-ok meminta agar Jinman membiarkan Hicu hidup dengan pilihannya sendiri. Mendengar permintaan tersebut, akhirnya Jinman pun tersadar dan akan menuruti permintaan dari Sun-ok, berjanji jika hidup Hicu pasti akan baik-baik saja. Lalu setelah itu, Sun-ok pun menghembuskan nafas terakhirnya yang membuat Jinman sangat sedih. Malam harinya, Jinman mulai menjalankan aksinya dengan mendatangi Kitae untuk menanyakan di pihak siapa Kitae sekarang. Kitae jelas menjawab jika ia ada di pihak ketuaan, tanpa sadar jika saat itu Jinman meletakkan alat penyadap di bawah meja. Kemudian, Jinman mendatangi utusan gangster Kamboja yang saat itu dibawa oleh ketuaan, di mana Jinman memberitahu tentang hilangnya emas-emas milik mereka. Alhasil, utusan gangster tersebut pun mendatangi ketuaan untuk bertanya kebenaran informasi itu, membuat ketuaan panik dan memberitahu jika emasnya aman, lalu menyuruh Kitae membawa mereka berdua untuk melihatnya. Namun saat di tengah perjalanan, Kitae tiba-tiba menghentikan mobilnya dan berusaha membunuh mereka berdua.
Salah satu orang itu pun berhasil selamat dan memberitahu Kitai jika geng mereka akan membuat perhitungan dengan ketuaan karena emas-emasnya hilang, membuat Kitai pun ketakutan karena nasibnya kini sudah berakhir. Malam harinya, Park menelepon Kitai untuk bertanya mengenai toko emas laki yang sempat didatangi oleh Wookie. Apakah Wookie datang lagi ke sana atau tidak? Nah, percakapan mereka tentu saja didengarkan oleh Jinman sehingga Jinman mempunyai sebuah rencana untuk mengadu domba Park dengan ketuaan. Tanpa diduga, telepon hijau berbunyi yang ternyata dari Dokyung. Alhasil, Jinman pun menyuruh Dokyung pergi ke toko emas laki untuk menjual emasnya di sana jika ingin hijau selamat. Jinman benar-benar akan mengadu domba mereka semua di toko emas laki agar hijau bisa selamat. Setelah itu, Jinman menemui Hiju dan menyuruhnya untuk pergi setelah ini. Jinman benar-benar akan mengabulkan permintaan Sun Ok agar membiarkan Hiju memilih hidupnya sendiri dengan membawa emas-emas tersebut. Hiju pun setuju dan akan memberikan 2 batang emas sebagai rasa terima kasihnya kepada Jinman, membuat Jinman pun langsung membebaskan Hiju. Sebelum pergi, Hiju menyuruh agar Jinman menjaga ibunya yang membuat Jinman hanya bisa terdiam tidak tega mengatakan jika Sun Ok sudah tiada. Hiju kemudian pergi sambil meninggalkan 2 batang emas untuk Jinman. Setelah itu, Jinman mulai menjalankan rencananya untuk menghubungi ketuaan, menginformasikan jika Dokyung dan Park akan bertemu di toko emas laki besok malam. Sementara itu, Hiju pergi menemui Donggu untuk membeli tiket kapal ke luar negeri. Donggu pun mengatakan jika baru saja Dokyung juga datang untuk membeli tiket, membuat Hiju langsung mengecek rekening bank mereka yang ternyata masih kosong. Di sisi lain, Wookie pergi ke pegadaian Hiju di mana saat itu Wookie menemukan emas yang disembunyikan oleh Hiju. Alhasil, Wookie pun akan mengambilnya, namun tiba-tiba Dokyung datang dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Wookie berusaha menjelaskan jika ia adalah komplotan Hiju yang menyembunyikan emas-emasnya. Namun Dokyung tidak percaya dan menyuruh Wookie untuk mengambil semua emasnya. Karena terpaksa, akhirnya Wookie pun akan menunjukkan lokasinya. Namun saat itu Wookie memanfaatkan kelengahan Dokyung dan berusaha menyerang. Setelah terjadi perkelahian panjang, Dokyung akhirnya bisa menembak Wookie sehingga Wookie langsung terkapar. Tak berselang lama, Hiju datang ke sana dan menemukan Wookie yang sudah terkapar. Beruntungnya saat itu Wookie masih selamat karena ternyata pistol yang digunakan oleh Dokyung hanya berisi peluru karet. Wookie kemudian menjelaskan jika kemungkinan Dokyung sudah mengambil semua emasnya yang membuat Hiju pun terkejut. Hiju sempat curiga dengan Wookie, namun Wookie menjelaskan jika ia tidak mengambilnya. Di saat yang bersamaan ternyata anak buah Kitai datang sehingga mereka berdua langsung kabur dari sana. Saat dalam perjalanan, Wookie menunjukkan bukti rekaman dashboard mobilnya di mana di sana terekam Dokyung keluar dari pegadaian sambil membawa tas yang kemungkinan isinya adalah emas. Sementara itu, Dokyung pergi ke toko emas laki sesuai permintaan Jinman agar menjual emasnya di sana. Saat itu, si pemilik toko langsung gugup dan menyuruh Dokyung untuk menunggu sebentar karena ia akan menyiapkan uangnya. Alhasil, si pemilik toko melaporkannya kepada Kitai jika ada seorang pria menjual emas batangan ke sana. Kitai langsung menyuruh si pemilik toko untuk menutup tokonya sebentar karena ia akan segera menuju ke sana. Jinman pun terus memantau keadaan dari jauh dan akan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Selang beberapa saat, bawahan Kitai akhirnya datang ke toko dan menangkap Dokyung, lalu Park datang dan mulai menginterogasi Dokyung di mana keberadaan emasnya. Dan karena terus mendapatkan ancaman, Dokyung akhirnya mengatakan jika emas itu ada di tangan Hiju. Namun saat ini ia sudah putus dengan Hiju dan Hiju tidak memberitahu di mana keberadaan emasnya. Alhasil, Park menyuruh Dokyung menelepon Hiju, di mana Hiju langsung mengangkat teleponnya. Dokyung jelas terkejut karena setahunya Hiju sedang disekap oleh Jinman, sehingga Dokyung menyuruh agar Hiju tidak ke sana. Park kemudian mengambil alih teleponnya dan mengatakan kepada Hiju jika ingin Dokyung selamat, maka Hiju harus ke sana membawa emas-emasnya. Alhasil, Hiju pun mengiyakan permintaan tersebut, membuat Wookie terkejut karena Hiju lebih mementingkan keselamatan Dokyung. Namun, Hiju mengungkapkan jika ia hanya ingin tahu lokasi mereka saja karena Hiju yakin Dokyung memarkir mobilnya di sana dan emasnya juga pasti berada di dalam mobil itu. Sesampainya di lokasi, Hiju meminta agar mereka berpisah mencari mobil Dokyung dan jika salah satu dari mereka tertangkap, maka mereka harus kabur membawa emasnya. Alhasil, mereka pun berpisah di mana saat itu Wookie menemukan mobil Dokyung, namun Jinman menciduknya dan bertanya sedang apa Wookie di sana.
Wuki akhirnya memberitahu jika sepertinya di mobil Dokyung ada emasnya, sehingga Jinman menyuruh Wuki untuk membuka. Namun saat sudah dibuka, ternyata tak ada apapun di mobil tersebut, membuat Wuki panik dan mencoba menelepon Hiju. Tahu jika Hiju juga ada di sana, Jinman pun jelas panik dan merasa jika Hiju pasti sedang menuju ke toko laki untuk menyelamatkan Dokyung. Alhasil, mereka langsung menuju ke lokasi. Sementara Hiju yang hampir sampai, ia melihat ada Park dan Kita yang keluar. Saat itu, Park sudah tahu jika Kita akan mengkhianatinya, sehingga Park langsung membunuhnya. Hiju yang melihat kejadian itu tentu saja merasa panik dan ketakutan. Setelah itu, Park juga membunuh semua bawahan Kita agar tidak ada lagi yang mengganggunya. Sementara Hiju sendiri masuk dari pintu belakang untuk menyelamatkan Dokyung. Namun saat akan membawanya keluar, mereka terciduk oleh Park sehingga terjadi baku tembak di antara mereka. Di sisi lain, ketuaan dan para bawahannya tiba di lokasi, di mana saat itu ketuaan menyuruh mereka semua menangkap ketiga orang yang ada di dalam. Kembali ke toko, saat Hiju kehabisan peluru, Park akhirnya mendekat dan mulai bertanya kepada Dokyung di mana keberadaan emasnya. Dokyung tetap tak mau menjawab sehingga Park langsung membunuhnya. Setelah itu, Park mulai bertanya pada Hiju dan karena Hiju tetap diam, Park pun mulai menghajarnya habis-habisan hingga pada akhirnya Jinman datang dan menembak Park. Di luar, Wuki berusaha menghalangi para bawahan ketuaan agar tidak menuju ke lokasi dengan menutup jalannya. Kembali ke toko, saat itu Hiju kembali mengisi pelurunya dan ketika Park kembali bangkit, Hiju langsung menembaknya hingga Park pun tewas. Tak berselang lama, Wuki datang dan melihat Hiju yang terluka, di mana saat itu Hiju akhirnya memberitahu mereka jika ia menyiapkan emasnya di tempat peleburan emas. Alhasil, Wuki akan segera ke sana sementara Jinman akan menjaga Hiju. Tak berselang lama, Wuki sampai di lokasi dan menemukan emas-emas yang disembunyikan oleh Hiju ada di sana. Wuki yang kalap mata sempat ingin membawa kabur emas tersebut, namun tak berselang lama Jinman datang dan mengancam Wuki. Terjadi perdebatan antara mereka berdua hingga akhirnya Hunsok datang dan mengatakan jika emas-emas itu palsu. Ternyata Hiju sempat meminta Hunsok menyiapkan semua emas-emas palsu tersebut untuk suatu tujuan, membuat mereka berdua pun terkejut karena Hiju bisa secerdas itu. Sementara itu karena Hiju ditinggal oleh Jinman, ia pun tertangkap oleh ketuaan. Setelah diobati, Hiju langsung diinterogasi oleh ketuaan tentang keberadaan emasnya. Namun Hiju tetap diam, membuat ketuaan akan segera menghabisinya. Beruntungnya saat itu Jinman menelepon dan mengabari jika ia menemukan semua emas-emasnya sambil mengirimkan fotonya. Jinman lalu meminta agar membebaskan Hiju saat emasnya ia serahkan, membuat ketuaan mengira jika Jinman bekerja sama dengan Hiju. Jinman akhirnya mengungkapkan fakta jika Hiju adalah putrinya, membuat ketuaan kaget, lalu menyerahkan teleponnya kepada Hiju, mengatakan jika ayah Hiju akan berbicara kepadanya. Jinman mengatakan kepada Hiju agar bertahan sebentar lagi karena ia akan segera menyelamatkan Hiju. Nah, sebelum pergi, Jinman sempat mengambil abu Sun-ok kemudian menitipkannya kepada Wuki agar nantinya diserahkan kepada Hiju. Jinman ternyata ingin mengorbankan dirinya dengan emas-emas palsu itu untuk menyelamatkan Hiju, di mana saat itu Wuki berharap Jinman masih bisa selamat dan hidup bersama putrinya. Malam harinya Jinman akhirnya mendatangi ketuaan dan menunjukkan semua emasnya. Setelah itu bawahan ketuaan melihat emas-emas tersebut dan mengatakan jika memang emasnya ada di sana. Setelah itu Jinman menyuruh ketuaan membebaskan Hiju sehingga Hiju langsung pergi ke arah Jinman. Jinman mengatakan agar Hiju segera pergi bersama Wuki yang sudah menunggunya di pinggir jalan. Jinman menyuruh Hiju tidak usah menghiraukan dirinya karena Jinman sudah punya rencana yang membuat Hiju curiga jika Jinman mengorbankan dirinya. Alhasil, Hiju langsung pergi bersama Wuki, di mana saat itu bawahan ketuaan yang masih mengecek keaslian emasnya terkejut setelah tahu jika semua emas itu palsu. Alhasil, ketuaan yang sangat marah langsung menyuruh anak buahnya segera membunuh Jinman. Jinman lalu berusaha menghadang anak buah ketuaan yang berusaha untuk mengejar Hiju, di mana saat itu Jinman akhirnya tewas. Sementara itu, Wuki memberikan abu yang dititipkan oleh Jinman untuk Hiju, di mana saat itu Hiju langsung menodongkan pistol ke arah Wuki karena Hiju masih belum percaya kepada Wuki, karena Hiju sempat melihat Wuki ingin memiliki semua emas tersebut saat melihatnya. Hiju meminta maaf dan meminta agar Wuki keluar dan jangan mencarinya lagi.
Akhirnya Wuki pun mengalah dan memilih untuk keluar, di mana saat itu Hicu langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu Hicu menemui Donggu karena ia sudah memesan tiket kapal untuk kabur ke luar negeri. Dengan bayaran 1 batang emas 10 kg, Donggu jelas merasa senang dan menyuruh Hicu segera masuk ke dalam kapal. Saat dalam perjalanan, di dalam kapal, Hicu akhirnya membuka bingkisan pemberian Jinman yang ternyata itu adalah abu milik ibunya, membuat Hicu pun sangat sedih. Beberapa tahun berlalu, kini hidup Hicu benar-benar tenang dan bahagia di negara yang ingin ia tinggali, yaitu Perancis. Saat itu, Hicu menerima sebuah paket dari Korea dan saat membukanya ternyata isinya adalah uang dolar dan juga guci abu milik Jinman. Hicu kemudian menyandingkan guci abu Jinman itu dengan guci abu Sun-ok ibunya. Lalu setelah itu, Hicu menyimpan uang dolarnya ke dalam tempat penyimpanan rahasia di bawah rumahnya, di mana di dalamnya berisi sangat banyak uang dan juga emas batangan. Setelah itu, Hicu pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seseorang yang ternyata orang itu adalah Wuki. Dan ternyata pertemuan mereka terus diawasi oleh anggota gangster dari Kamboja yang selamat, alias pemilik emas aslinya. Lalu film pun tamat.